kalau misalnya kita nggak bertemu dengan orang tepat, mau kita komunikasi seperti apapun, kita tidak akan menemukan kesepakatan gitu. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos, teman Bunda mendampingi tumbuh kembang si kecil. Wah, senang sekali nih saya Asasi bisa hadir kembali di hadapan Bunda-Bunda dimanapun Bunda berada. Seperti biasa, kita akan membahas lagi nih tentang tumbuh kembang anak. Dan kayaknya segmen ini kira-kira kita akan ngobrol dengan siapa ya? Dan temanya tentang apa? Nah, nanti di akhir, gak di akhir sih, tapi nanti akan saya kasih tahu loh gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas ataupun kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber, saya mau jelasin dulu nih tentang acara puncaknya Generos Fest. Jadi yang perlu Bunda tahu, Generos Fest itu akan ada acara puncaknya loh dan akan diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2023 secara offline di Tangerang Selatan. Nah, di acara Generos Fest ini kira-kira ada acara apa aja ya? Jadi banyak banget karena kita kan Generos Fest ini pengennya mewujudkan cita-cita si kecil ya ayah bunda ya, dan tentunya dibantu nih dengan ayah bunda. Terus habis itu kira-kira ada acara apa sih di Generos Fest ini? Jadi Generos Fest ini akan ada acara balance bike, terus ada lomba mewarnai, terus juga bakal ada konsultasi dengan dokter spesialis anak secara gratis loh. Nah, untuk acara Generos Festnya ini tidak dipungut biaya loh Bunda. Jadi untuk bunda-bunda yang mungkin sekiranya lagi free atau mau liburan kemana nih daripada bingung-bingung dan nggak tahu mau kemana, nah boleh banget datang di acara Generos Fest ya. Nanti untuk ayah bunda mau tahu informasi selengkapnya bisa cek di Instagram @ceritageneros. Oke, itu dia ya penjelasan singkat nih tentang acara Generos Fest. Nah, Bunda mungkin kan akhir-akhir ini kita banyak banget ngebahas tentang cita-cita, tentang mendidik anak. Kemarin juga udah bahas bersama dokter spesialis anak, terus juga ada psikolog juga, pemerhati anak dan banyak lagi. Nah, kalau yang saat ini setelah ini kita akan bahas juga nih dengan bundanya. Nah, sudah hadir di hadapan saya ini salah satu konsumen Generos yang engage-nya tuh dengan Generos tuh sangat-sangat baik alhamdulillah, karena bisa bertemu secara langsung. Tentu saja ada Bunda Reni Anggriani. Halo Bunda Reni. Halo Kakak Sesi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin bunda-bunda yang di rumah nih atau ayah lagi nonton mau dong disapa dulu sama Bunda Reni. Iya, halo ayah bunda yang di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Reni Anggriani, alhamdulillah sebagai seorang ibu rumah tangga di rumah saja bersama anak-anak ya. Dan alhamdulillah anak-anak di rumah sudah 2 buntut nih, 2 orang. Ada 2 ekor ya yang ekorin ya. Masya Allah, iya. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya nih Bunda Reni lagi disibukkan dengan 2 anak ya istilahnya, kira-kira ada kesibukan lainnya nggak sih selain yang mungkin ya pasti menemani tumbuh kembang anak, terus mengurus anak juga? Iya, alhamdulillah sekarang tuh sibuknya emang di rumah full day itu bersama anak-anak ya. Kemudian selain itu juga lagi sibuk-sibukkan diri karena udah lama banget ya YouTube saya itu. Oh iya yang perlu Bunda tahu nih, kayaknya mau ngasih tahu nih sama ayah bunda bahwa Bunda Reni ternyata YouTuber loh. Masih produktif ya tapi masih belajar ya. Terus itu lagi cari-cari ide kontennya apa aja, harus banyak belajar banget ya gitu. Iya. Nah, jadi karena kemarin hamil, kemudian melahirkan anak, jadi tuh waktunya benar-benar fokus untuk itu dulu. Nah, sekarang sudah mulai mau bikin video lagi gitu. Kemudian ya kadang menulis seperti itu di rumah, jadi sibuk-sibuk seperti itu. Berarti walaupun ya, antara anak sekolah juga kan pasti ya Bunda ya kayak gitu iya. kan. Jadi memang ya ibu rumah tangga walaupun tidak ibu pekerja gitu ya, ternyata cukup disibukkan dan saya melihatnya memang sangat sibuk nih kayaknya nih. Menyibukkan diri ya. Ya istilahnya kita sejalan lah, yang bermanfaat untuk diri sendiri pasti juga bermanfaat untuk si kecil. Nah, Bunda kita kan udah ngebahasin tadi, aku udah spill nih ke ayah bunda yang lagi nonton ya. Perihal kita tuh gimana sih sebagai orang tua ini akhirnya mendidik anak gitu kan. Nah, tapi kalau aku tarik ke belakang dulu nih buat Bunda Reni, sebelum Bunda Reni memutuskan mau punya anak gitu kan, mungkin dulu sebagai pengantin baru ya gitu kan. Nah, kira-kira dari Bunda Reni dan pasangan itu ada persiapan khusus nggak sih? Oke.
kalau persiapan khusus sebenarnya tuh penting banget ya persiapan khusus itu. Cuman kembali ke diri saya pribadi itu pernikahan kami itu bukan yang maksudnya yang penuh perencanaan dan sebagainya, tapi qadarullah emang pernikahan yang tiba-tiba dipertemukan dan ya oke lah jadi gitu. Nah akhirnya kami tidak dari awal merencanakan punya anak berapa dan sebagainya, anak seperti apa, tapi seiring berjalannya waktu akhirnya hamil dan punya anak tuh bisa dikatakan emang kadang awal itu blank banget gitu, tapi kesininya saya nggak mau dong terlalu jauh untuk benar-benar nggak punya rencana atau apa buat anak-anak. Akhirnya ya udah sambil jalan gitu. Kemudian seperti apa sih anak kita, tentu pasti kita mau anak-anak itu anak kita adalah anak yang bisa anak yang bermanfaat bagi orang tua, berbakti kepada kita, kemudian lingkungan dan sebagainya. Nah akhirnya bahkan awal itu yang paling sederhana banget ya, misalnya kita mau dipanggil apa oleh anak kita gitu kan, itu harusnya perlu kesepakatan bersama ya, perlu perencanaannya, itu hal-hal sepele gitu. Nah dulu tuh awal-awal nggak sepakat tuh misalnya gitu, karena mungkin kami backgroundnya pernikahan bukan yang sama-sama gitu, pernikahannya langsung menikah gitu. Jadi tuh panggilnya apakah bapak, ibu, bunda tuh jadi bingung ya. di rumah juga bunda-bunda juga pernah mengalami itu ya, Okay. apakah panggil ibu, bunda tuh gitu. Jadi itu hal-hal awal banget tuh anak kita bakal panggil apa. Nah kemudian naik levelnya ke atas, anak ini kita kasih gizi apa gitu, gizi seperti apa gitu. Itu penting tuh pas lagi hamil, kemudian setelah melahirkan juga anak-anak itu kita memutuskan apakah harus dikasih gizi yang seperti apa. Kemudian ini nih apakah mau ASI eksklusif atau super juga itu perlu perencanaannya. Jadi waktu itu saya ya jalan gitu, tapi pelan-pelan. Intinya apapun keadaan kita sebelum itu gitu, pas setelah kejadian itu ya udah mulai ngisi ilmu kita dan dengan perencanaan kecil itu gitu. Jadi emang harus benar-benar bisa komunikasi ya. Berarti memang kalau bisa memang sejalan, tapi kalau bisa memang harus ada perencanaan. Ya. Ternyata sekecil itu, hal informasi sekecil itu yang kayak tadi manggil gitu kan. Kira-kira mau dipanggil apa ya kita ya. Ternyata itu juga bisa harus ada kesepakatan ya dari antara suami dan istri gitu. Ya, dari awal tuh saya maksudnya waktu masih single ya, aduh pengen banget anak saya panggil bunda gitu ya. Tapi ternyata ketemu partner kita yang emang gak setuju dipanggil bunda, ya udah di tengah jalan tuh bisa diganti lagi gitu. Jadilah Uma sampai sekarang. Panggilannya Uma. Oke, Uma Reni ya. Nah, ini Bunda Reni nih. Nah, kalau misalnya kan akhirnya kan tadi ada kesepakatan ya antara Bunda Reni dan pasangan sebelum misalnya memang punya anak atau sambil jalan nih ya. Nah, sambil jalan. Tapi terus habis itu kan pasti ada namanya pengasuhan gitu kan. Ya pengennya kita pengasuhan memang yang kita tahu kan biasa madrasah pertama adalah ibu gitu kan, pengasuhannya. Tapi gimana sih Bunda Reni itu akhirnya memberitahu kepada pasangan bahwa ya namanya punya anak, pola asuhnya itu bukan berasal hanya dari ibu aja, tapi berasal dari ayah. Nah, kerjasama antara Bunda Reni dan suami itu seperti apa untuk masalah pengasuhan? Salah satu keberuntungan dalam pernikahan itu adalah kita bertemu atau menyatu dengan orang yang mau sama-sama belajar. Itu satu. Kemudian kedua adalah komunikasi. Kalau komunikasi ini ya kita mau komunikasi apa aja kepada partner kita tuh apa bebas kan gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bertemu dengan orang tepat, mau kita komunikasi seperti apapun, kita tidak akan menemukan kesepakatan gitu. Jadi ya cara saya menjelaskan ke beliau, tentu beliau juga misalnya partner kita, suami kita juga punya cita-cita dong sebelum nikah, juga punya harapan, punya tujuan lah gitu yang kita tahu ataupun yang nggak kita ketahui gitu. Nah lewat itu jadi tidak merasa bahwa ini orang menikah nol besar gitu, enggak lah gitu. Mungkin dia juga mungkin dia pengalamannya lebih bagus, lebih ada perencanaan yang lebih matang daripada kita. Itu tadi kedua komunikasinya. Kemudian misalnya nih kita sama-sama akhirnya sama-sama kayaknya kita sama-sama merasa diri kurang ya di sini ya, kita harus ini. Nah itu dia cara saya tuh simple banget,
dua-dua ya, Ya. suami juga punya cara juga Oke. untuk menyampaikan ke saya. Tapi kalau misalnya ditanya ke suami gimana, ya udah menjelaskan ini loh, kalau misalnya kamu terlibat di pengasuhan Iya. ini yang akan anak kita dapatkan gitu, yang nggak akan dia dapatkan ke saya gitu. Nah misalnya dengan cara saya beliin dia buku kah gitu. Tapi yang paling simpel yang sering saya lakukan bersama suami sejauh ini adalah itu dia tadi saling tukar informasi dari lewat IG gitu ya. Jadi itu kita sama-sama ngikutin IG yang parenting apa aja gitu. iya. Jadi ketika kita mau di rumah dia juga sambil ngantor tuh tiba-tiba ada DM masuk gitu tentang parenting, tentang misalnya peran dia gitu atau peran saya. Dia lebih fokus ke saya. Mungkin ya kalau sekarang kan lebih lagi masa-masa anak tuh 4 tahun ya yang masya Allah luar biasa, yang mengklaim diri banget Iya, gitu ya. betul. Jadi itu suami lebih menyarankan ke saya sabar. Dan kalau saya mikirnya supaya dia tidak benar-benar miss atau kosong banget suami ini, apa yang mesti saya lakukan gitu lah. Jadi saya ambil parenting, cari-cari yang tentang buat ayah gitu. Udah saya kirim ke dia sambil dia bekerja, dia sambil baca itu pasti dia ada dong gitu Iya. mikir, oh iya ya, terus dia bisa balas, oh iya maaf ya aku belajar lagi kayak gitu. Jadi memang mau belajar ya sama-sama sebenarnya. Aduh terbuka untuk itu belajar tuh ya. kayak yang saya ulangi lagi tuh kayak berkah banget buat Iya, saya betul, gitu, betul. karena dia mau sama-sama belajar gitu. Jadi ya memang ya, jadi ayah bunda nih, mungkin ada ayah bunda di rumah juga atau yang lagi nonton nih ya, gimana sih kerjasama antara suami dan istri dalam pengasuhan anak. Kadang kalau misalnya alhamdulillah Bunda Reni nih suaminya mau untuk belajar ya, jadi bisa sharing satu sama lain. Nah kalau Bunda gimana, coba sharing ya di kolom komentar gitu Iya. kan. Nah ini Bunda tadi sudah membahas tentang kekompakan ya, bagaimana akhirnya alhamdulillah Bunda Reni dan suami itu mau belajar gitu kan, saling memberikan saran gitu Iya, kan, nih lo mengisi. peran orang tua, peran ibu dan peran ayah gitu kan. Nah akhirnya nih gimana nih untuk Bunda Reni sendiri menjadikan rumah gitu kan, pasti pengen keluarga, rumah tuh termasuk keluarga juga ya, menjadikan rumah itu sebagai pendidikan pertama untuk anak sendiri. Iya, pendidikan pertama untuk anak itu hampir 85%-nya ke ibu ya. Oke. Kalau menurut saya Iya. gitu, versi saya gitu. Jadi itu numpuk banget sama kita. Iya. Jadi karena kita juga yang setiap saat berada di samping dia ya, terlepas dari mungkin yang di luar sana, moms yang mungkin kerja di luar rumah. Tetap aja itu persennya kita tuh lebih banyak daripada seorang ayah gitu. Nah, tentu yang pertama adalah kita sendiri di rumah itu ya harus isi dulu nih gelas kitanya, maksud ilmu kita tuh Betul. sebagai seorang ibu tuh apa sih sebenarnya gitu. Nah itu dia memberikan dia teladan dulu. Nah kalau kan ada ya maksudnya cara mendidik anak versinya Ali bin Abi Thalib gitu ya, maksudnya yang dari dia usia sekian apa Oh aja iya, gitu. Itu tuh saya mulai dari situ tuh, mulai dari situ karena kan mau kita terapkan ini tapi usianya belum nyampe ke situ ya nggak boleh juga gitu. Nah yang paling penting adalah memberikan dia teladan dulu ketika usia golden mass-nya itu, yang golden age-nya gitu, yang golden age-nya. Jadi kita kasih teladan, kita misalnya hal-hal yang simple banget membereskan mainannya dia, ada kan kita tuh langsung nyuruh dia, tapi tanpa kita memberikan dia teladan misalnya, kemudian menghormati orang tua, berbicara yang baik ke kita, itu kita dulu yang mulainya gitu. Kalau kita misalnya sudah melakukan itu, nanti kita mengajarkan ke dia. Kita lakukan dulu yang pertama di dalam rumah itu, kita biasakan dulu dia melihat apa yang kita lakukan, kemudian baru kita mengajarkan ke anak kita hal-hal kecil, kemudian menghargai orang atau menyapa orang itu gitu. Walaupun mungkin anak-anak itu beda-beda karakter. Jadi ya udah teladan dulu. Yang paling penting teladanin dulu. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan kita anak kita seperti apa sih kita kalau ketemu orang, kalau ke rumah orang gitu, ketemu teman-teman gitu. Nah yang terakhir itu adalah membiasakan. Jadi kalau dia udah biasa, jadi terbiasa gitu, melihat, melakukan tadi yang kita ajarkan, akhirnya dia ya udah akan ngalir ya Bunda ya, soalnya sendirinya. memang ya
kalau misalnya kita suruh-suruh aja malah rasanya kok Kita sendirian. gitu juga kan, pasti Iya. anaknya juga kayaknya mama nyuruh-nyuruh aja nih gitu kan, tapi tidak dikasih teladan ataupun cara gitu kan. Saya juga pernah di kondisi yang aduh kok anak saya kayak kalau suruh sholat tuh kayak mengganggu dia lagi main atau apa ya, aku nggak mau kadang gitu. Akhirnya saya tuh pernah ikut juga seminar parenting gitu. Gimana sih anak saya, terus yang ditanya juga ketawa, aduh bun itu usianya ya udah biarkan dia lihat kita aja, jangan dipaksa gitu kan. Kadang saya tuh aduh suka gemes gimana sendiri sih ya. gimana ya. Tapi memang belum waktunya Belum untuk kita waktunya. paksakan dia, suruh aja dia lihat kegiatan kita setiap hari itu berulang-ulang seperti itu ya. Di bukunya Aisyah Dahlan juga begitu. Jadi tuh suruh dia ulang-ulang dulu, yuk ayo sholat, walaupun dia nggak ikut sholat ya udah tenang aja, nanti juga dia gitu. Oke, jadi memang tidak bisa dipaksakan Tidak juga bisa ya. dipaksakan. Nanti akan ada usianya lagi. Iya, terus yang gitu. perlu kita ingat adalah ada yang mengatakan bahwa emang anak itu terlahir dengan fitrah yang baik, ya betul. gitu. Apapun karakternya dia, memang Iya, fitrahnya dia pasti baik. ya Gitu. gitu mah itu ya Bunda ya. Nah kalau misalnya tadi kan di bagian bagaimana menjadikan rumah itu sebagai pendidikan ya Bunda-bunda ya. Nah kalau misalnya di luar rumah nih Bunda Reni gitu kan, pasti aktivitas usia namanya siapa yang pertama? Askip ya. Askim gitu. Askim tuh berarti kan lagi usia gitu, lagi aktif-aktifnya ya. Maksudnya kegiatan aktivitas yang akhirnya di luar rumah nih. Nah, kalau misalnya dari Bunda Reni sendiri tuh menerapkan untuk kegiatan di luar rumah yang kira-kira bagus nih untuk mengoptimalkan tumbuh kembangnya si Askim gitu. Oke, kalau ditanya seperti itu, semua aktivitas di luar rumah itu sangat bagus mengoptimalkan kemampuan anak ya gitu. Tapi kita kembali ke minat bakat anak. Tadi kita tahu harus benar-benar tahu karakter anak kita itu seperti apa. Jadi lewat itu kalau udah kita paham anak kita suka ini, maunya ini, karakternya seperti ini itu nah keluar rumah itu kita udah tahu kita di anak ini mau disuruh apa gitu. Jadi nah kalau misalnya di pribadi saya, anak saya emang tipe yang korelis ya, kalau dalam maksudnya yang menantang, berpetualang gitu. terus emang nggak bisa diam lah Ya betul. intinya. Nggak bisa diam ya, jadi kita kasih biar energinya tersalurkan ya. Kita dia memang butuh outdoor gitu, kegiatan-kegiatan yang kayak bersepeda gitu. Walaupun sekarang sih dia masih menggerat-gerat sepedanya, ya udah biarkan emosinya keluar gitu. Kemudian ya penting banget sih itu, penting kegiatan apa aja. Salah satu hal yang paling simpel juga adalah mengenalkan dia lingkungannya. Misalnya nih dia berdomisili di sini gitu, dia perlu mengenal wilayah sekitar situ. Misalnya dengan mengajak dia hal yang simpel sekali, mengajak dia bersepeda atau bermotor-motoran, bawa motor, kemudian perlihatkan dia ini loh keadaan tanah kosong, misalnya sawah atau apa gitu. Nanti dia bisa eksplor di situ. Oh iya gitu. Nanti juga misalnya keluar ke mall juga ada manfaatnya itu. Dia bisa lihat, bisa main, bisa itu, pokoknya semua punya manfaat untuk mengoptimalkan kemampuan dia betul. gitu. Jadi memang kegiatan di luar rumah yang penting diawasin juga nggak sih ya Bunda, maksudnya Ya dari sekarang yang lagi viral tuh yang balance bike itu balance ya. bike ya, yang emang itu benar-benar Itu juga ternyata sangat manfaatnya memang sangat besar bagus banget. ya. Dulu waktu anak saya usia 1 tahun 2 tahun itu saya masih belum tahu tuh informasi seperti itu. Tapi emang waktu itu membelikan dia motoran yang memang buat dia geret-geret begitu ya, kayak yang nggak ada ayunan nggak ada kan. ayunannya kan, push bike ya Push bike, istilahnya. jadi tuh alhamdulillah juga dia pakai itu dia ya. dulu, alhamdulillah. Jadi pas sekarang ada viral yang Viral gitu, itu. oh tapi alhamdulillah dia udah ngelewati dilatih dari sejak 2 tahun ya Iya, tadi iya. gitu. Oke. Alhamdulillah. Nah, nih Bunda Reni tadi kan udah ngebahas tentang bagaimana kegiatan di luar rumah itu sangat bagus sekarang untuk menyalurkan energinya tadi Biar ya. keluar energinya. Biar keluar energinya, biar aktif, jadi bisa bersosialisasi juga ya. Nah, kalau misalnya nih mungkin ada tips nggak dari Bunda Reni nih buat ayah bunda yang lagi nonton, kira-kira gimana sih kita bisa memberikan manfaat ataupun memberikan motivasi sih lebih tepatnya kepada anak supaya ya anak ini tuh bisa semangat gitu kan menjalani aktivitas di luar atau ya sesuai dengan minat bakatnya. Iya, jadi membersaimi anak itu ada apa ya,
susah-susah gampang Iya. ya mempercayai. Nah, dari saya sih tadi lebih kenal karakter anak kita gitu loh. Baik buruknya dia itu ya kita fokus ke yang baik-baiknya aja lah. Buruknya jangan terlalu diambil pusing dulu, apalagi kalau misalnya anaknya bunda-bunda di luar sana tuh yang masih seperti usia anak saya gitu. Ya udahlah gitu. Biar dulu aja lah ya. Bukan berarti kita lepas gitu, enggak. Tetap aja ada nilai-nilai nasihatnya. Jadi tuh dari seorang ibu tuh penting banget adalah nasihatnya. Dalam lingkungan rumah ya, itu nasihat penting banget itu. Kemudian motivasi. Biar kepercayaan dirinya itu selalu lebih muncul, lebih bertambah lagi motivasinya. Kemudian itu dia mengenali karakteristiknya. Karena kemudian memberikan reward. Jangan lupa, moms ya, anak-anak kita itu ucapkan dia jadi anak baik, anak soleh gitu. Jadi ya masya Allah pujian-pujian ya. Pujian-pujian. Tapi itu juga kembali ke karakter anak lagi gitu. Ada anak yang kayak maksudnya dia lebih senang dipuji atau enggak gitu. Tapi sih rata-rata anak-anak pasti mau dipuji ya. Ada juga. Tapi ada juga mungkin lebih cara yang lebih mengena ke dia supaya termotivasi dengan menciumnya, memeluknya gitu, atau memberikan dia hadiah gitu. Itu perlunya kita lebih mengenal dulu karakter anak kita. Dia maunya apa, apakah dia mau waktu yang luang gitu. Jadi kayak anak saya harus waktu luang, harus ditemanin gitu. Walaupun beberapa menit, dia pokoknya harus didengarkan dan perhatikan harus sama dia gitu. Yang kalau mau dicium dia peluk, nggak mau. Jadi tuh saya gini, Masya Allah. Jadi tuh akhirnya Masya Allah tipe gitu. karakternya bukan Tipe karakternya itu gitu. Jadi tuh awalnya saya ngebet banget pengen ini dielus-elus sebelumnya. Gitu. Bagus ya. Apaan sih Uma? Dia udah mulai gitu. Masya Allah. Ternyata dia ya udah ada di sekitar dia main, dia happy. Aku sayang Uma, dia langsung begitu. Jadi itu jadi saya juga belajar nih dari jadi gitu. malah belajar dari anak jadi gitu ya Mams, maksudnya dari saya harus tahu karakter anak, kemudian terus push motivasi yang memang sesuai karakternya dia. Nah ya itu ya Bunda yang penting, karena kita harus tahu nih untuk memberikan ke anak, kita tahu anaknya pengennya apa gitu kan, karakteristik anak juga seperti apa, supaya ya akhirnya anaknya happy, ayah bundanya juga pasti happy. Oke, itu ya dia Bunda Reni ya. Nanti kita akan ngobrol lagi di segmen kedua yang kita akan membahas tentang, karena tadi kan udah bilang ini bahwa Bunda Reni itu kan salah satu konsumen Generos ya, salah satu customer Generos yang lumayan engage nih ke tim Generos. Nah nanti kita akan ngebahas nih tentang Generos dan manfaat apa aja sih yang didapatkan oleh anak Bunda Reni setelah mengonsumsi Generos. Nah nanti nonton segmen kedua ya Bunda-bunda, jangan lupa nonton podcast Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.